Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari ke-9 dari bulan Muharram 1445 Hijriah, yang mana kita semua di ma'had ini, di pondok ini berpuasa dikarenakan menghidupkan sunnah puasa Tasu'a, puasa di hari ke-9 dari bulan Muharram. Dan insyaallah besok kita berpuasa juga di hari Asyura. Semoga Allah memudahkan kepada kita ibadah-ibadah yang kita sudah planning untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan. Dan keutamaan dari puasa Asyura adalah yukaffiru sanah al-madiyah. Di riwayat yukaffiru sanah qablaha. Di hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Qatadah bahwa menghapus puasa Asyura itu dosa-dosa yang sebelumnya dalam 1 tahun. Dan pembahasan kita masih di kitab Al-Aqidah di bab yang ketiga, Al-Kuffar wal Musyrikun la yarawnallaha fi arsatil qiyamah, bahwa orang-orang kafir dan musyrik tidak akan pernah melihat Allah di arsatil qiyamah. Pembahasan ini telah kita berikan pendalilannya pertama dari Al-Quran di surat Al-Mutaffifin, dan pendalilan Al-Quran ini pendalilan yang mantuk, yang jelas, di mana Allah berfirman, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Maka wajah pendalilannya jelas, di mana di sini masuk kepadanya inna wa akhwatuha, innahum, sesungguhnya mereka, hum, dhamirnya kembali kepada al-mukadzibun di dalam surat Al-Mutaffifin, dan al-mukadzibun hum kuffar, mereka orang-orang kafir. Innahum an rabbihim yauma idzin la mahjubun, maka lam muzahlaqah dinamakan juga dengan lam taukid, maknanya mentaukid dari jumlah mahjubun. Maka di sini diberikan 2 taukid. Pertama, innahum, sungguhnya pasti mereka itu orang-orang kafir dari melihat Allah, an rabbihim, pada hari itu di arsatil qiyamah, la mahjubun, lamnya lam taukid, pasti mereka itu akan dihijabi dari melihat Allah Jalla wa Ala. Maka hadis yang pertama ataupun asar yang pertama yang telah kita tulis di dalam matan juga menjelaskan tentang tafsir dari ayat dari pendalilan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di mana dia mengatakan di saat beristidlal dengan ayat ini, falamma an hajabu haula fi sakhat kana fi hada dalil ala annahum yarawnahu fi ridha. Maka jika ditanya kenapa penulis beristidlal dengan pendalilan Imam Asy-Syafi'i padahal telah terdahulu dari ucapan Imam Asy-Syafi'i, jawabnya itulah dari penulisan kitab bahwa bab itu banyak, sehingga bisa jadi satu ayat dan satu hadis dipakai dalam beberapa bab. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama, seperti di Sahih Al-Bukhari. Antum melihat bagaimana hadis innamal a'malu binniyat masuk kepada berbagai bab, karena makna hadis adalah niat itu syarat dalam peribadatan. Maka wudu ibadah, shalah ibadah, haji dan umrah ibadah, semua permasalahan ibadah harus masuk kepadanya niyah. Maka masuk hadis innamal a'malu binniyat
di berbagai babnya. Ini sebagai contoh. Dan begitu pun di sini. Ayat ini dipakai oleh penulis di dalam permasalahan Allah itu dilihat oleh kaum muslimin di arasatil qiyamah. Beristidlal dengan ucapan Imam Asy-Syafi'i dari salaf pemahaman ayat ini dari segi mafhum al-mukhalafah. Kala innahum an rabbihim yauma idin lamahjubun. Jika orang-orang kafir musyrik tidak melihat Allah, maka kaum muslimin akan melihatnya. Ini wajah pendalilan yang diambil oleh penulis. Dan adapun permasalahan di bab yang ketiga ini, kenapa masih beristidlal dengan ayat dan athar dari Imam Syafi'i? Karena pendalilannya di sini dipakai dalam keadaan mantuk, bukan mafhum al-mukhalafah. Di ayat jelas, kalla innahum an rabbihim yauma idzil lamahjubun. Maka tidaklah sekali-kali bahwa mereka itu orang-orang musyrik kafir dari melihat Allah di arsatil qiyamah lamahjubun, pasti akan dihijabi. Pendalilannya di sini terulang dari ayat, namun pendalilannya berbeda. Pendalilannya dari segi lafaz yang mantuk. Dan begitu pun dari athar yang didatangkan oleh penulis. Meskipun sama-sama dari Imam Asy-Syafi'i, namun dari jalan yang lain, karena diambil dari lafaz falamma an hajabu haula fi sakhat. Maka di saat mereka dihijabi dari orang-orang musyrik dan kafir dikarenakan kemarahan Allah atas mereka, maka ini wajah pendalilannya. Adapun pelajaran pada hari ini, maka penulis masuk kepada pendalilan dari hadis-hadis yang sahih. Dan begitu pun hadis ini di hadis yang ketiga dan di hadis yang keempat dan yang seterusnya, maka hadis-hadis ini pun telah terlewati di bab yang pertama. Dan pertanyaannya sama, kenapa diulang oleh penulis? Karena wajah pendalilannya berbeda. Maka hadis yang panjang di hadis yang ketiga di matan ini dari Abi Sa'id Al-Khudri, ma'ruf menceritakan tentang bagaimana di pelajaran yang lalu kaum muslimin melihat Allah di arsatil qiyamah. Namun di sini ada wasi' Allah yahdik, jelis hakada qalil malak tudayik ala nas fa idza kilang suzu fang suzu mustudayik ala nas tatrudun nas min makanih ma yaslu hada. Adab talabul ilm, fafsahu fil majalisi la tutridun nas, aib. Maka di hadis ini pun dari Abi Sa'id Al-Khudri sama menceritakan bagaimana wajah pendalilannya orang kafir dan musyrik, mereka akan keluar dari padang mahsyar sehingga mereka tidak pernah melihat Allah di arsatil qiyamah, apalagi kelak di surga. Maka inilah khilaf di kalangan para ahli sunnah. Adapun khilaf dengan kelompok ahlul bid'ah tentang permasalahan kaum muslimin akan melihat Allah di arsatil qiyamah. Ini perbedaan kita secara prinsipal dengan kelompok ahlul bid'ah dari Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Ar-Rafidah dan Al-Khawarij. Maka empat kelompok ini mereka menafikan melihat Allah. Kaum muslimin melihat Allah di arsatil qiyamah dan di surga. Adapun pembahasan kita di sini bukan kaum musliminnya tetapi kufar. Maka kelompok kufar wal musyrikun, mereka melihat Allah atau tidak, di sini khilafnya khilaf intern, khilaf antara ahli sunnah, yang tidak butuh kita mentabdi' dari lawan yang berseberangan pendapat dengan kita dan mentahzib ataupun mengeluarkan dari dairatus salaf. Mereka bukan salafi, bukan ahli sunnah, tidak. Karena permasalahan ini permasalahan
khilaf yang bukan dari usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Maka hadis ini barakallahu fikum diulang oleh penulis karena wajah pendalilannya lain, apa? Menceritakan bagaimana orang-orang musyrik kafir itu akan keluar dari padang mahsyar dan mereka masuk kepada api neraka sebelum ada penghisaban atas mereka, sebelum ada pembagian raport. Maka mereka orang-orang kafir musyrik tidak dibutuhkan lagi untuk dihisab amal-amalnya. Kenapa? Karena tidak ada amal-amal bagi mereka yang baik di sisi Allah. Karena syarat amal soleh di ibadah, diterima amal ibadah ada 3. Yang pertama al-Islam. Maka jika dia dalam keadaan kafir, jelas tidak diterima. Maka ini al-Islam inilah yang menjadikan mereka itu sama sekali tidak dihisab. Seperti Allah berfirman, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Syahidnya adalah barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan, fahuwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman, barulah dihidupkan di dunia dalam keadaan kehidupan yang baik, penuh rizki dan kenikmatan, jika dia itu orang yang beriman. Maka orang muslim dia akan mendapatkan amal-amal yang soleh dan amal-amalnya diterima oleh Allah. Dan banyak dari ayat-ayat yang lain yang membicarakan tentang permasalahan ini. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih. Dan begitupun kelompok kufar Quraisy, oleh Allah tidak diterima dan ditolak dari sedekah mereka. Padahal kelompok kufar Quraisy baik dari segi penjamuan akomodasi untuk orang-orang yang datang ke Makkah. Mereka menyiapkan akomodasi, makanan, minuman, dan tempat untuk duyufullah yang datang dari berbagai negeri. Namun ditolak oleh Allah dari pahala mereka. Kenapa? Karena mereka kafaru billah wa bi rasulih. Kufurnya mereka kepada Allah dan Rasulnya. Maka syarat yang pertama harus Islam. Dan Allah berfirman juga, mathalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum